Aduh, di sini kemana sih? Koli. Aduh, Kau habis dari mana? aduh, sorry telat tadi ada urusan. Kebiasaan. Eh, Oh, udah direkam ternyata. Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya. Nah kak, nggak terasa nih, ternyata udah hari kedua kita menjalani fakultas day di Iya, benar. Fakultas Biologi UKSW Salatiga. Nah sebenarnya kita mau ngapain sih kak hari ini? kalau bareng aku kita bakalan keliling laboratorium tentunya. Kalau kamu mau kemana? Kalau aku sih nanti akan ketemu dengan Pak Wakil Dekan untuk berdiskusi banyak tentang permasalahan mahasiswa. Nah, jadi masalahnya apa dong? Kamu pengen tahu masalahnya? Tentu dong. Yuk kita lihat video yang satu ini. Ayo. Oh, aduh, gue lupa. Besok kan harus itu, minta tanda tangan buat proposal. Wah, besok deadline-nya juga. Aku cek dulu lah, mau chat dulu. Oke, beres. Nah, teman-teman, ilustrasi tadi menggambarkan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan berkuliah di Fakultas Biologi, yaitu kendala dan permasalahan dalam hal komunikasi. Kira-kira gimana ya solusinya? Nah, oleh karena itu, bersama kita sekarang telah hadir Bapak Sucahyo, Magister Science, selaku Wakil Dekan Fakultas Biologi UKSW Salatiga, di mana kita akan berbincang bersama-sama terkait permasalahan-permasalahan dalam hal komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Baik, selamat pagi Pak Cahyo. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Selalu baik. Siap. Baik Pak Cahyo, langsung saja ya. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan permasalahan terkait komunikasi antara mahasiswa dan dosen atau dosen ke mahasiswa yang sering menimbulkan kesan kurang etis begitu Pak. Saya ingin bertanya beberapa hal, terutama menurut Bapak bagaimana sih cara mahasiswa agar dapat berkomunikasi yang baik dan benar kepada dosen sehingga memang sesuai dengan kehidupan atau pola perkuliahan di UKSW, yaitu akrab namun beretika. Lalu bagaimana sih Pak sebenarnya seorang mahasiswa seharusnya menyampaikan komunikasinya dengan baik itu dalam chat atau maksudnya secara daring dalam jaringan atau secara langsung seperti sesuai dengan etika yang berlaku dalam UKSW. Bagaimana itu Pak? Ya, terima kasih Diksi. Komunikasi memang menjadi hal yang sangat penting ya bagi kita di dalam berkuliah, di dalam masuk di dalam kegiatan akademik gitu. Mau tidak mau harus ada komunikasi kan gitu. Tadi ada kata kunci yang menarik yang Diksi sampaikan, akrab dan beretika gitu ya. Iya Pak. Ya, itu mungkin menggambarkan model komunikasi yang ada di fakultas kita, di Fakultas Biologi ini ya. Jadi bagaimana hubungan antara dosen dan mahasiswa itu berlangsung secara akrab. Pengalaman pribadi Diksi sendiri mungkin merasakan itu kan, bahwa antara dosen dan mahasiswa kita seperti tidak ada satu jarak yang jauh lah ya, normal saja, biasa saja gitu. Jadi, tentu saja akrab ini dalam koridor tertentu ya, akrab antara anak muda dan orang yang lebih tua, antara mahasiswa dan dosen, tentu saja berbeda akrab antar teman gitu. Itu yang jangan lupa juga. Kadang-kadang kalau antar teman itu bisa keluar sapaan-sapaan yang aneh-aneh kan gitu. Tidak menjadi masalah karena itu antar teman gitu, akrab. Tapi tentu saja agak berbeda dengan ketika kita akrab dengan dosen, akrab dengan pegawai yang lebih senior, dengan asisten dan seterusnya ya. Tetap ada di dalam koridor etika yang benar ya. Jadi apa itu etikanya? Bagaimana etikanya itu? Ya, yang
penting bagi kita adalah masih di dalam batas kesopanan yang wajar lah. Bagi kami dosen misalnya atau pegawai itu juga tidak suka mahasiswa yang sopan berlebihan dalam pengertian tidak wajar, selalu bungkuk-bungkuk, itu juga sesuatu yang kita tidak inginkan ya. Walaupun tentu saja ya tadilah akrab oke, kita bisa berkomunikasi dengan enak, dengan baik, tapi tetap ada kaidah-kaidah etika yang harus juga diperhatikan, diperhitungkan oleh mahasiswa. Ya, misalnya sapaan-sapaan tertentu, panggilan tertentu. Misalnya kalau Anda bertanya sesuatu pada dosen, tentu saja sapa dulu lah. Jangan tiba-tiba tanya, nanti kok ada kuliah Pak? Atau nanti ada kuliah? Nah, Anda ngomong sama siapa ini? Kan gitu lah. Panggil, Pak, maaf mau tanya, apakah nanti ada kuliah? Misalnya begitu. Jadi ya saya pikir sebetulnya kita bisa mengerti lah ini kira-kira apa sopan atau tidak, beretika atau tidak. Memang saya menyadari juga ya bahwa ini mahasiswa kita yang baru ini nanti itu kan generasi yang jauh berbeda dengan generasi saya misalnya ya, yang sekarang lebih banyak menggunakan gadget dan lain sebagainya. Nah, tadi menyinggung soal komunikasi. Di masa pandemi seperti ini yang melanda negara kita, itu juga kan mau tidak mau berpengaruh pada kehidupan di kampus kita. Komunikasi itu bisa dijalankan secara langsung, direct seperti ini, tapi juga bisa online, dan itu yang banyak dilakukan gitu ya. Jadi tadi menyinggung pertanyaan soal itu juga ya. Ya kadang-kadang karena kita akrab itu seringkali mahasiswa berkomunikasi terutama online itu seringkali mengabaikan hal-hal yang ya perlu diperhatikan lah. Misalnya tiba-tiba mahasiswa chat dosen menanyakan sesuatu jam 10 malam, tengah malam, dini hari gitu-gitu ya. Itu menurut saya enggak pas lah ya. Oke, kita baik, kita akrab, kita membuka komunikasi penuh, tapi tentu saja kita juga perlu memperhitungkan banyak hal, memperhatikan banyak hal ya. Jadi nah bagaimana idealnya? Jadi pertama perhatikan waktu. Kalau kita mau kontak secara online lewat WA itu misalnya atau message gitu ya, itu sebaiknya di jam kerja lah. Kalaupun harus melampaui jangan lebih dari jam 8 malam misalnya ya, itu agak sedikit bisa diterima gitu. Tapi kalau sudah lebih itu kan ya bagaimanapun seorang dosen, seorang pekerja itu kan punya kegiatan lain ya, keluarga juga gitu ya. Jadi tidak bisa benar-benar hanya megang HP terus menerus gitu. Gitu. Jadi menurut saya kalau mau kontak perhatikan waktu. Ya. Kemudian kalau baru pertama kadang-kadang belum mengenal gitu ya, atau baru pertama kali membuka ini ya perkenalkan diri lah. Ada identitas ya Pak ya? Jelas harus ada identitas yang jelas. Misalnya saya siapa, kemudian dari program studi mana gitu kan. Ya, jadi angkatan berapa kadang-kadang itu perlu supaya kita paham posisi yang sedang kontak ini mahasiswa baru atau mahasiswa tahun keberapa. Itu tentu kita menghadapi banyak mahasiswa kadang kan lupa itu ya kan, banyak sekali. Jadi identitas itu perlu ya. Kemudian sapaan itu juga penting, itu bagian dari sopan santun, bagian dari etika ya, karena bagaimanapun yang dihadapi kan orang yang jauh lebih senior, jauh lebih tua kadang-kadang ya. Jadi tentu hal semacam ini tidak bisa dihindari itu ya. Jadi jangan tiba-tiba menanyakan tanpa hal-hal semacam tadi, nanti ada kuliah tidak? Seperti itu. Misalnya seperti ini siapa, mau apa gitu kan, jadi tidak jelas gitu ya. Jadi menurut saya harus ada itu identitas yang jelas gitu. Faktor penting lain itu
gunakan bahasa formal. Sebisa mungkin akrab oke, tapi tetap tadi saya katakan gunakanlah bahasa formal. Jangan bahasa yang gaul ya, bahasa alay dimunculkan gitu di dalam dengan dosennya gitu. Rasanya kurang pas. Jadi gunakanlah bahasa yang formal. Istilah-istilah singkatan-singkatan itu juga sebaiknya tidak terlalu banyak dipakai. Ya, ya bagaimanapun kita juga sedang belajar di sini, termasuk ketika kita chat seseorang itu kita belajar menggunakan kalimat yang baik lah. Itu juga bagian dari pembelajaran yang penting gitu. Ya. Kalau kita terbiasa menggunakan chat dengan bahasa-bahasa yang gaul yang ini ya mungkin oke lah kalau dalam dengan temannya, tapi kalau dengan dosennya itu sebaiknya dengan bahasa formal. Ya. Itu bagian penting lah untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jangan lupa juga seandainya dosen itu belum bisa menjawab, itu ya sabar, jangan baper gitu ya. Kadang-kadang wah dosennya ini ndak mutu nih, katanya bersedia ini tapi di kontak ndak jawab-jawab atau lama. Kadang-kadang orang ada kesibukan lain, ya, kegiatan lain yang dilayani juga bukan 1-2 mahasiswa tapi banyak mahasiswa. Jadi kadang-kadang memang butuh waktu. Jadi mahasiswa juga jangan terlalu merasa baper. Ada ya kadang mahasiswa yang wah saya tidak disukai dosennya nih, kok kalau setiap saya chat kok enggak dibalas gitu ya. Setiap saya kirim WA kok lama sekali dibalasnya gitu ya. Ya enggak perlu seperti itulah ya, karena kadang-kadang tadi kita juga ada kesibukan lain yang ya apa mesti ditunda gitu jawabannya ya. Walaupun saya yakin semua dosen bekerja kalau di chat mahasiswa tentu saja akan segera menjawab ya gitu. Ya itu kira-kira lah beberapa hal yang apa kita perlu perhitungkan gitu dalam kita kontak mahasiswa dosen dengan berkomunikasi dengan dosen lewat online begitu ya. Jadi sekarang ini kan perkuliahan kita itu sebagian besar dalam bentuk daring ya. Jadi nah apakah dalam mengikuti perkuliahan daring itu juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu. Nah apa mungkin saya bisa memberi sedikit catatan untuk hal ini ya. Ini berdasarkan pengalaman kita yang kemarin-kemarin juga ya. Jadi walaupun kita tidak tatap muka secara daring, tapi tetap menurut saya tetap harus berusaha seperti kita mengikuti perkuliahan secara langsung ya Pak ya. Secara langsung gitu ya. Jadi misalnya ya usahakan berpakaian yang sopan lah ya. Jadi seandainya dosen meminta untuk dimunculkan dalam bentuk video atau kelihatannya gambar, foto dan sebagainya itu, terus Anda hanya pakai singlet, itu kan tidak nyaman gitu. Apalagi seluruh peserta kuliah itu kan melihat semua juga kan, jadi bisa kelihatan di monitor itu tidak elok lah ya. Jadi tetap berpakaian sopan ya. Jadi itu catatan penting gitu. Sikap tubuh juga usahakan sopan. Jangan mengikuti itu kakinya dua-dua naik kursi gitu atau sambil tiduran gitu. Itu penting lah ya. Jadi usahakan kita tertib diri ketika kita kuliah, fokus kuliah. Kalau kita sudah tidak terganggu dengan apa yang kita kenakan, sikap tubuh, itu tentu materi yang disampaikan, diskusi yang disampaikan itu jauh lebih enak untuk kita terima gitu ya, gitu. Jadi dan bagi yang lain itu juga tidak merasa terganggu. Seandainya saya kuliah ada 50 mahasiswa misalnya, ada satu yang ya tampilan seperti itu gitu, itu kan
kemudian jadi mengganggu konsentrasi gitu. Nggak elok lah ya. Jadi kita harus belajar tertib juga sekalipun itu dilakukan secara online gitu. Ya. Siap. Juga jangan sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak terlalu pas. Misalnya sambil merokok. Ya, kuliah dari karena di rumah diizinkan orang tua untuk sambil ngerokok gitu, itu juga bukan sesuatu yang diharapkan, ya bukan sesuatu yang elok lah untuk dilakukan sambil ngemil gitu ya, kita dengan ngobrol sambil gitu, kemudian interupsi bertanya sambil ngemil juga gitu kan. Kalau kuliah, kalau bagi saya sih cobalah untuk mengikuti seperti kuliah di kelas gitu. Pada umumnya, pada biasa, Iya, seperti biasanya Pak ya? Seperti itu. Jadi hanya ini dilakukan secara online gitu aja gitu ya. Oke. Kemudian seandainya tiba-tiba di tengah ada sesuatu yang sangat mendesak harus meninggalkan kuliah daring ini, lewat chat. Kan itu ada chat ya, pamit di situ bahwa dengan sangat menyesal misalnya harus itu. Jangan tiba-tiba hilang begitu saja gitu. Jadi itu juga menjadi satu catatan penting ketika kita akan mengikuti kuliah daring. Nah, bagi masa baru tentu nanti akan ada kuliah-kuliah yang harus diikuti secara online. Jadi catatan ini tolong diperhatikan ya. Jadi tetap ada hal-hal yang harus diperhitungkan lah dalam mengikuti kuliah daring ini. Begitu. Wah, siap. Penjelasan yang luar biasa ya Pak. Saya kira dari penjelasan-penjelasan yang setelah Bapak sampaikan, mungkin adik-adik mahasiswa angkatan 2020 sudah sedikit memahami bagaimana cara menyampaikan informasi atau komunikasi secara beretika, secara sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, apalagi secara online, dan tetap memperhatikan budaya-budaya yang ada, yaitu sopan santun, baik secara tutur sapa ataupun budaya atau kebudayaan lainnya selama kuliah online ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Cahyo atas waktu yang diberikannya dalam diskusi kita. Nah teman-teman, selain budaya komunikasi yang kita bahas dalam permasalahan-permasalahan umum yang sering terjadi dalam perkuliahan, ada lagi nih permasalahan-permasalahan lainnya yang juga sering dilakukan mahasiswa. Tak hanya dalam komunikasi, ternyata juga dalam berbagai hal, diantaranya manajemen waktu. Oleh karena itu saya mohon maaf ya, tadi pertama-tama saya agak telat karena yaitu namanya permasalahan dalam bidang manajemen waktu. Oleh karena itu untuk hal permasalahan manajemen waktu dan lain sebagainya ini akan dijelaskan oleh rekan kerja saya yaitu Kak Uli. Untuk perhatian teman-teman atas diskusi saya dengan Pak Cahyo, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman dapat menjalani perkuliahan online yang akan dilaksanakan nanti untuk semester awal dengan baik dan dengan penuh semangat. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, semangat. Oh gitu toh, etika berkomunikasi dengan dosen. Nah, teman-teman, kita udah nyampe nih di depan ruangan kadep. Kita mungkin akan nanya beberapa sedikit tentang gimana sih cara memanage waktu bersama dengan narasumber kita yaitu Pak Johan. Yuk kita intip sedikit. Misi Pak. Selamat pagi Pak. Pagi. Silakan ya. Pak ya. Mungkin saya mau nanya beberapa. Gimana sih cara memanage waktu? Namun sebelum itu mungkin Bapak bisa perkenalkan diri sama anak-anak mahasiswa baru dari angkatan 2020. Oh ya, pertama perkenalkan saya Pak Johan, dosen di Prodi Magister Biologi, tetapi juga mengajar beberapa mata kuliah di S1 dan akan ketemu para mahasiswa sekalian. Saya pendidikannya S1 Kedokteran Hewan UGM,
S2-nya manajemen lingkungan dari Amerika, Duke University, dan S3 dalam bidang pencemaran lingkungan dari Australia, Griffith University. Mungkin kita punya beberapa pertanyaan ya Pak. Ya, silakan. Mau nanya mungkin apa perbedaan pembelajaran di saat SMA sama kuliah itu bedanya apa? Nah, ya, kita langsung saja. Anda sekarang sudah diterima sebagai mahasiswa S1 Biologi atau S1 Pendidikan Biologi. Secara keilmuan itu luas, dan secara praktis banyak hal yang harus dikerjakan praktikum. Baik praktikum laboratorium maupun praktikum lapangan. Dan berdasarkan pengalaman pada mahasiswa pada umumnya, praktikum ini dikeluhkan karena lelah, sibuk, capek, dan sebagainya. Tetapi saya mengajak mahasiswa ini untuk berpikir lebih lanjut. Kalau kita memikirkan kita kuliah dan praktikum itu sebagai langkah awal sebelum kita menjadi profesional dan bekerja, maka kita akan senang saja dalam praktikum. Contoh, Anda merancang karir mau kerja sebagai ahli lingkungan, konservasi lingkungan. Tentu kerjanya dominannya di lapangan. Oleh karena itu pada waktu praktikum mata kuliah ekologi, pencemaran lingkungan, pengolahan limbah, nikmati saja itu sebagai bagian persiapan karir kerja. Tetapi sebaliknya Anda mau bekerja sebagai manajer mutu pengendalian, manajer pengendalian mutu laboratorium, pangan, mikrobiologi, Anda akan berjam-jam seharinya di lab. Jadi yang kita praktikumkan ini bukan untuk membuat mahasiswa lelah atau bosan, tetapi ini adalah mengantar kita sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Jadi kita ikuti saja prosesnya seperti itu, nikmati dan pelajari dengan sungguh-sungguh. Nah kemudian yang kedua, perbedaan dengan SMA, tadi profesi kerja ini para mahasiswa bisa memilih mau jadi ilmuwan, mau jadi entrepreneur, atau mau menjadi praktisi. Di SMA tidak ditanyain itu. Kemudian keilmuan biologi itu bervariasi. Nah mahasiswa bisa menentukan biologi yang mana, apakah ilmu hewan, tumbuhan, mikrobiologi, lingkungan. Nah Anda bisa punya preferensi. Pesan saya, pilihlah yang memang sesuai dengan bidang karir yang saudara mau akan tempuh. Semua ilmu itu baik macam-macam jenis ilmu biologi, pilihlah di mana Anda akan berkarir dan fokus di situ. Nah, untuk prioritas yang paling diutamakan sama anak mahasiswa itu apa, Pak? Nah, begini, waktu saya jadi mahasiswa 30 tahun yang lalu itu banyaknya ujian. Sekarang kita banyaknya tugas. Bisa ada tugas mandiri, bisa ada tugas kelompok. Nah, oleh karena itu mahasiswa mengenali bioritmik, yaitu potensi maksimum dia belajar. Apakah dia itu senangnya belajarnya itu pagi hari supaya gampang, dan ingat ya, biologi bukan ilmu hafalan. Apakah pagi, siang, sore, malam, itu dia belajar mandiri. Kemudian berdiskusi sama temannya, mengerjakan tugas di lapangan atau di lab bersama temannya. Oleh karena itu mahasiswa marilah mencari partner kelompok yang kurang lebih mendukung. Nah, kapan Anda mengerjakan tugas kelompok? Carilah waktu yang nyaman. Kemudian yang kedua, Anda memiliki target mengumpulkan tugas. Misalnya Pak dosennya bilang kumpulkan 1 bulan dari sekarang, bentuknya seperti ini. Misalnya poster ukuran sekian, 1,5 meter kali 1 meter, isinya ini. Maka Anda tidak bisa duduk manis. 1 bulan, nanti aja kalau udah 1 minggu baru mikir. Jawabannya salah. Anda harus 1 bulan itu mulai minggu pertama ide poster, minggu kedua isi, minggu ketiga lebih rincinya, minggu keempat apa? Tampilan warna, aksesoris dari poster, sehingga akan nilai maksimal. Jadi sesungguhnya kita diajar bekerja mandiri, disiplin. Dosen tidak akan bilang
Minggu pertama Anda ngerjakan apa, minggu kedua apa. Anda mengatur sendiri 4 minggu itu seperti apa. Pilihlah jadwal meeting sama teman dan selesaikan. Itu kalau Anda bisa ngerjakan kayak gitu, itu mirip seperti di dunia kerja sesungguhnya. Nah, kurang lebihnya contohnya seperti itu tadi Mbak Uni. Mungkin Bapak ada sedikit tips sukses dalam pembelajaran di Fakultas Biologi untuk teman-teman mahasiswa angkatan 2020? Ya, nah kalau tips itu berarti Anda sebelum jadi mahasiswa, Anda itu sudah punya minat sendiri, preferensi sendiri. Paling gampang udah gini aja, pertanyaan yang masing-masing mahasiswa bisa jawab. Anda itu senengnya kerjanya di lab berjam-jam, dari jam pagi sampai malam. Apa Anda itu senengnya ke lapangan dari pagi sampai malam? Apa Anda itu senangnya di depan komputer analisa data apa-apa gitu dari pagi sampai malam? Nggak ada yang di luar dari 3 itu. Itu menentukan profil karir dan mata kuliah yang saudara tekuni. Ya saya berharap mulai sekarang, bagaimana kalau saya senang 3-3-nya? Boleh bikin ranking. Ranking pertama saya sangat senang kerja di laboratorium. Ranking kedua di lapangan, ketiga dengan komputer. Nah, setelah Anda memilih itu, konsultasikan dengan dosen pembimbing studi, dosen wali saudara. Maka satu, dosen wali itu akan bisa mengarahkan, nanti saudara akan menempuh mata kuliah apa pilihan, minat studi. Apakah ke mikrobiologi, apakah ke ekologi, konsultasikan, tapi saudara nyatakan dulu interestnya, minatnya. Setelah dosen mengarahkan itu. Yang kedua, dosen bisa mengarahkan Anda untuk kegiatan kemahasiswaan. Contohnya, Pak saya itu senangnya praktek lapangan. Nanti dosen menginfokan, oh Dek, di sini ada lembaga kemahasiswaan advokasi lingkungan. Anda hari bumi, hari air, hari fauna, satwa, bisa aktif di lapangan dengan masyarakat, dan itu mendukung karir saudara. Dan yang ketiga, setelah tahu mata kuliah yang diambil apa, kegiatan ekskul kemahasiswaan yang selaras dengan minat apa, Anda semoga bisa dibantu dosen wali tadi. Oh kurang lebih kalau gitu saya cocok kerja di, misalnya saya melamar di dinas lingkungan hidup ya Pak, di dinas kehutanan ya Pak. Nah, mulailah kontak dengan kakak alumni yang sudah berkarir di situ. Anda dapat insight. Jadi, informasi di dunia kerja Anda dapatkan, Anda analisis sewaktu jadi mahasiswa. Nah, tentu dosen tidak bisa memaksa, dekan juga tidak bisa. Disitulah bedanya kampus dengan sekolah. Anda mandiri, Anda mempersiapkan karir besar Anda, manfaatkan semaksimum mungkin semua network Fakultas Biologi dan UKSW. Itu milik semua mahasiswa termasuk milik saudara. Semoga good luck, berhasil. Tidak hanya berhasil diterima, tidak hanya berhasil nilainya bagus, tetapi benar-benar menjadi seorang biologis yang unggul. Tidak hanya jadi ilmuwan, tapi juga siap untuk melatih keterampilan untuk kerja nantinya. Nah teman-teman, udah dengar kan beberapa informasi mengenai cara memanage waktu dan benar, dan juga kita udah dapat beberapa tips sukses buat belajar di Fakultas Biologi dari Pak Johan tentunya, narasumber kita. Nah sekarang saya bakalan ngajak teman-teman buat keliling nih laboratorium, terkhususnya bersama Pak Angga tentunya, kalip kita. Nah teman-teman tetap stay tune ya.